Ya, mahasiswa, kita kembali ke kuliah di bagian kedua di hari ini. Jadi, kalau kita tadi sudah banyak bicara soal bagaimana format berita, ada VO, VOSOT, ada paket, ada live on tape, ada live by phone dan seterusnya. Eh, itu menunjukkan bahwa format berita yang pelajaran sebelum ini adalah format-format yang selama ini diyakini dan dilakukan oleh para produser di berbagai stasiun televisi di Jakarta ini, nasional ya terutama ya. Ada sebuah kesepakatan. Bentuknya mirip-mirip, kalaupun berbeda sedikit lah. Nah, eh, setiap berita itu pasti diawali dengan lead. Lead itu apa? Lead itu kalau ibarat rumah yang saya katakan tadi itu ibarat teras. Makanya disebut lead itu sering teras berita. Jadi tulisan pembuka yang menjadi titik penting bagi pembaca atau penonton, pemirsa atau pendengar. Lead yang menarik boleh jadi dia akan merangsang pemirsa untuk ikut terus menonton sampai akhir. Makanya sering ada istilah tonton ya sampai akhir ya, jangan gagal paham ya, kayak gitu ya. Itu sering menjadi buah bibir dari orang-orang yang bermain medsos. Itu pun berlaku di berita-berita yang konvensional. Ikuti beritanya dari awal sampai akhir agar paham maksudnya sebagai satu kesatuan dari maksud dari berita itu sendiri. Lead ini harus hal susunan kalimat, susunan kata yang menarik. Kalau nggak menarik, namanya aja teras rumah, orang pengen tahu isi rumah. Kalau leadnya udah nggak menarik, ya otomatis semuanya tidak menjadi menarik, sehingga bisa jadi tidak akan ditonton. Nah, di dalam contoh yang saya sampaikan, di mana sih letak lead di antara tubuh berita yang ada? Contoh-contoh kemarin. Nah, ini contoh berita VO. Inilah leadnya. Ini lead. Ya, udah paham sebelumnya pasti. Ini di pembatas ketika ada tulisan roll VO ini berarti visual man-nya langsung on air kan gambar atau memplay gambar berita apa yang sedang dibaca oleh presenter. Kalau VO tadi kan leadnya dibaca oleh presenter, isinya juga dibaca oleh presenter. Kalau paket, nah ini lead ini di sini mengawali sebuah paket, ini pembatas antara presenter dan pendamping. Ini dibaca oleh presenter. Ini semua isi atau tubuh kalimat dari awalan, tengah dan akhir ini dibaca oleh dubber dan diproses oleh editing dan seterusnya. Oke, jadi lead itu ibarat teras yang disitu kalau menarik orang akan terus nonton. Kalau tidak menarik biasanya akan ditinggal atau pindah channel. Makanya produser harus pandai-pandai dan pintar bagaimana membuat lead yang bagus, yang bisa menggambarkan dari berbagai isi nanti yang menjadi pesan dari berita itu. Ada beberapa teori, ada yang lead harus tutup poin, tapi ada juga lead yang lebay. Leadnya dibuat katanya berbunga-bunga ya, kalimatnya berbunga-bunga. Tapi biasanya kalau news di Indonesia lebih senang dengan beberapa hal yang to the point. Ada berbagai macam lead, antara lain lead menuding. Nah, ini istilah Indonesia ya, lead menuding. Lead ini berusaha berkomunikasi langsung dengan pembaca atau penonton, dan ciri-cirinya ada kata Anda atau saudara atau bisa jadi kamu ya. Lead menuding ini lebih disukai umumnya di media cetak karena dia bisa bermain kata-kata dengan bagus. Kalau di TV ataupun di radio kan harus to the point. Orang melihat sekilas, orang menonton sekilas, orang mendengar juga sekilas. Jadi kalau ini contoh aja, lead menuding itu yang membuat orang seolah-olah kita ini terlibat di dalam peristiwa yang akan diberitakan itu. Contohnya, pernahkah Anda merasakan nikmatnya bandrek Bandung di Pluncrut, kota Bandung yang dingin misalnya? Iya, rasa pedas bercampur manisnya gula menjadi pelengkap hidangan di sebuah restoran khas Jawa Barat di daerah wisata Bandung ini.
Dengan berbagai pernik dan pelengkap aksesoris restoran ini, Anda, nah ini ada seolah-olah Anda dilibatkan di dalam lead ini ya, lead televisi yang biasa di televisi. Anda akan dibawa ke era tahun 60-an. Mau coba? Nah, dilibatkan. Ini lead menuding. Lead menuding. Ada lead jenis lead nyentrik. Ini lagi-lagi sering digunakan orang-orang sastrawan yang juga penulis sastrawan dan atau sastrawan penulis. Jadi lead nyentrik ini biasanya puisi, ya kan, berbentuk puisi biasanya, atau sepotong kata-kata pendek yang mempunyai arti dan sering menjadi buah bibir orang untuk menjadikan bahan pembicaraan, atau bahkan mengikuti kata-kata di dalam spanduk sebuah demonstrasi misalnya. Kalau dulu sering demo anti Amerika misalnya ini, hancurkan Amerika, tangkap Bush, atau tangkap, sekarang berita yang waktu kemarin-kemarin kan banyak nama presiden Amerika kan menjadi perbincangan ya. Tangkap Bush, waktu itu contohnya waktu itu dibuat ketika Presiden Bush ya di Amerika ya. Tangkap Bush teroris, tegakkan khalifah, hancurkan demokrasi. Jadi teriakan itu bersaut-sautan dari ribuan pendemo di depan kedubes Amerika dalam unjuk rasa menentang invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak. Jadi kalimat-kalimat yang membuat orang terkaget dulu ketika kalaupun di TV orang itu langsung kaget dan pengen menonton. Ada apa ini kok pemirsa presenter membaca leadnya sampai sesemangat itu, pasti ada hal yang pengen disampaikan lebih penting. Itu bisa jadi lead nyentrik, lead menuding. Ada jenis lead lagi, lead ringkasan. Nah, ini disukain oleh orang-orang di TV karena lead ini mirip berita, tapi dia sebenarnya adalah menulis inti aja, inti ceritanya. Banyak penulis-penulis ini umumnya digunakan oleh penulis feature baik di TV ataupun radio. Karena apa? Karena ringkasan ini memberi gambaran utuh, memberi gambaran inti cerita secara utuh, bagaimana isi berita itu. Seolah-olah nanti bisa ditebak tuh. Oh, arahnya ke sana ya. Pemirsa bisa menebak apa yang mau ditulis, siapa yang mau dikemukakan di dalam pemberitaan, biasanya akan tahu. Ini contoh ini. Usia tua bukan halangan bagi Ibu Maryam untuk tetap bertahan jualan gado-gado di kantin sekolah. Ia dengan semangat tinggi bertekad menghidupi anaknya agar bisa sekolah seperti yang lain dan seterusnya. Jadi pembaca atau pemirsa itu sudah bisa menebak, oh ini yang mau ditulis adalah kisah Bu Maryam, seorang penjual makanan di sekolah, karena dia fokus inti dari cerita nanti. Intinya adalah Bu Maryam seorang penjual. Oke. Ada keempat, ada lead lain lagi, lead bercerita. Ini mirip mirip lead yang barusan kita sampaikan, yaitu lead ringkasan. Kalau dia bercerita inti persoalan, kalau lead bercerita adalah membenamkan pemirsa seperti ikut jadi tokohnya. Jadi seolah-olah yang diceritakan adalah kita sendiri. Ini pinter-pinter penulisnya. Karena apa? Karena menggambarkan seolah-olah kita itu orang yang berempati terhadap satu peristiwa yang kita sendiri ada di dalam peristiwa itu. Dengan lead bercerita. Ada lead deskriptif. Ini lebih detail. Menceritakan seorang tokoh dalam satu kejadian, dan ini lebih fokus pada biasanya profil seseorang. Itu bisa dideskripsikan. Sesekali wanita tua itu mengelap keringatnya yang mengucur dengan ujung kebayanya. Detail. Mengelap keringatnya aja diceritakan di dalam lead. Dengan apa? Ujung kebayanya. Ini detail banget. Karena ingin deskriptif yang detail terhadap profil seseorang.
Dengan lead ini biasanya orang sudah tergambar dan sudah lebih banyak tahu, oh ternyata Bu Maryam, contoh tadi ya, sambungan tadi, Bu Maryam itu orang yang memang penjual yang sudah lama di sekolah itu, dan dia ini istilahnya menceritakan satu dua hal secara detail di dalam lead itu boleh. Ini contohnya, meski banyak anak yang suka curang dengan tidak membayar dagangannya, kayak kita waktu agak nakal-nakalnya SMP SMA ya, bilang makan makan 5 kue, bilang 2, bilang 3. Sekarang harus ditambal datang ke sekolah itu, Pak Bu kita bayar yang dulu gitu kan. Jadi meski banyak anak yang suka curang dengan tidak membayar dagangannya, Bu Maryam tak pernah ambil pusing. Mungkin dia tidak punya uang, kata Ibu Maryam, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa membuat orang terhanyut dengan lead berbentuk deskriptif ini. Ada juga lead pertanyaan. Nah, segala lead yang menantang rasa ingin tahu dan semua endingnya adalah berupa pertanyaan ini. Ini lebih gampang dideteksi. Oh, ini lead ini berupa lead pertanyaan. Oh, karena biasanya memang lead itu diakhiri dengan alinea sifatnya tanda tanya. Apapun bisa ditanyakan. Di dalam bisa dibuat sebuah lead yang berbentuk tanda tanya. Mengapa pemerintah menanggapi dingin rencana jihad ini misalnya? Untuk apa mereka berjihad ke Irak? Dulu kan pernah ada berbondong-bondong orang mendaftar untuk berjihad ke Irak ketika Irak diserang Amerika ya. Lead ini dibuat contoh waktu itu. Ada juga, masih ada dua yang kita bicara, lead kutipan. Ini jelas namanya aja kutipan ya. Kutipan itu bisa aja mengambil dari ayat-ayat Quran atau pernyataan-pernyataan tokoh, sehingga kita bisa tahu salah satu potongan dari pernyataan tokoh atau pernyataan dalam sebuah kitab. Bisa ya lead kutipan. Yang terakhir lead hikmah. Nah, ini harusnya yang punya unsur edukasi bagi pemirsa. Karena apa? Karena dengan lead hikmah ini kita memberi pelajaran yang penting bagi pemirsa. Misalnya ya, ada kecelakaan anak-anak gara-gara kelalaian orang tua ya. Langsung pelajaran penting bagi orang tua dalam mengawasi anak-anak bermain. Gara-gara orang tua lupa mematikan kompor, seorang anak terbakar sekujur tubuhnya saat bermain api di dapur rumahnya, dan seterusnya. Jadi pelajarannya di sini, pelajaran penting bagi orang tua dalam mengawasi anak-anak bermain. Ini yang memberi edukasi, yang memberi hikmah dari kejadian itu. Jadi lead-lead inilah yang mewarnai hampir sebagian pelajaran, sebagian yang kita kerjakan sebagai seorang produser selama ini, baik di beberapa TV swasta ataupun TVRI pun mirip semua. Ini adalah sebuah kesepakatan. Bahkan lead-lead itu di radio maupun dicetak sebenarnya sama, cuman gaya bahasa dan rasa bahasa setiap produser itu bisa berbeda. Intinya pengen menghantarkan, pengen membuat lead semenarik mungkin, teras berita semenarik mungkin, sehingga orang pengen masuk ke dalam dan pengen menonton dan pengen melihat, pengen mendengar dan seterusnya. Itu bagian kedua dari kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.